cerita-cerita di balik cerita yang menggemaskan dan menyenangkan itu, SpongeBob itu ternyata represent of Seven Deadly Sins. Oke, balik lagi. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini masker lu keren banget, Yus. Apa? Masker lu keren banget tuh. Nah, ini untuk mengenang kakak pertama. Oke. Baru ku makan padahal. Oke, jadi kali ini kita Retina Discuss kembali lagi dengan bahasan yang tentunya sangat menarik ya. Kalau nggak menarik ya pasti menarik. Maksa. Nah, kali ini gue mau perkenalan diri dulu. Nama gue Antonius, bisa dipanggil Nius. Di sebelah gue Palm Sugar. Palm Sugar yang baju merah. Wah. Jangan sampai lolos. Gua si baju merah jangan sampai lolos. So asik anjing. Gue Naomi. Oke. Kami berempat akan membahas nih satu topik yang sangat menarik ya. Jadi ini topik yang sebenarnya ini kalau apa ya? Kalau kita bisa bilang the other side of the story, anjay, the other side of the story. Gila. Tadi ada foto bos kita tuh ya? Iya tuh. Kebetulan masuk tuh. Ada foto bos kita tadi. Kita mau bahas di sini the other side story from kartun-kartun gitu. Kartun-kartun yang tentunya kita tonton dari dulu gitu. Kalau kita dulu pas kecil pasti kan kita sebelum kita memulai kegiatan sekolah ya, pasti kita sering banget itu nonton kartun kayak SpongeBob, terus kayak apa sih SpongeBob tuh apa sih biasanya? Rugrats. Blues Clues. Oh, Blues Clues. Zaman lu banget ya, Ren. Tapi itu Nickelodeon, gue kan tim Disney. Lu tim Disney. Kartunya biasa nemenin harian aja, cuy. Iya, enggak, gue Disney kan, gue dulu waktu kecil pasang TV kabel kan emang. Oh, lu sombong banget. Dulu, jadi gue nontonnya Disney. Kaya ya? Gue soalnya gue kaya. Nontonnya anak orang kaya emang. Gue nontonnya La TV. Iya, tim La TV ya? Iya, tim La TV. Nah, kalian kan pasti kan punya nih ya kartun-kartun yang emang menurut kalian favorit. Terus kayaknya kalau kalian nonton itu tuh bawaannya kayak bikin lu seneng gitu, bikin mood gitu. Nah, kalau dari gua sendiri nih, kalau gua itu gua seneng banget itu nonton SpongeBob. Nah, SpongeBob. Kenapa SpongeBob? Spongdong. Iya, SpongeBob. Kan Spongdong. Kenapa SpongeBob? Karena itu ini ya. Kenapa SpongeBob? Karena gue suka pertama gue suka warnanya kayak colorful aja gitu. Oh, oke. Kayak colorful, terus kayak karakternya unik-unik. Kayak Mr. Krabs anaknya ikan paus. Si Logic. Anaknya paus, ya kan? Ya, ikan paus. Ikan paus ya. Si Logic banget kan tuh. Iya. Dan dari cerita-ceritanya sendiri ya juga menarik sih. Gitu. Kalau dari gua itu kartun yang sangat gua favorit itu SpongeBob. Jadi lebih ke yang ini ya, lebih yang ke Amerika lo ya berarti ya. The Simpsons. Wah, kuning-kuning juga tuh, colorful. Ion. Makanya kan tadi gue bilang gue nonton Blues Clues, gue nonton Rugrats, tim Nickelodeon dia ya. Tim Nickelodeon gue. Yoi. Kalau Network? Kalau lu Ren, apa Ren? Favorit lu? Gue tim Disney. Nah, gue Cartoon Network juga salah satunya sih. Disney berarti lu nonton ini ya. Phineas and Ferb. Apa? Phineas and Ferb tau nggak? Gue nggak. Itu cuma TV channel doang soalnya yang ada. Wah, iya. Lu gue masih miss. Nah, terus habis itu kalau kartun-kartun yang nemenin. Enggak, kalau nanya kartun-kartun kalau banyak Paye soalnya nontonnya Hachi soalnya. Waduh. Wah, Hachi itu dulu belum lahir. Habis main tuh. Belum lahir lu. Siang nggak tuh? Siang ke sore? Apa? Iya. Sore kan? Iya. Sore. Di Space Tune tuh Hachi sore. Abis Hachi ada Kapten Tsubasa dulu. Yoi, Kapten Tsubasa. Iya. Ya paling gitulah, campuran lah. Gue kalau gue kartunnya campuran.
Campur ya. Yang favorit banget gue nggak ada sih sebenarnya, tapi campuran lah. Tapi kalau lebih sering konsumsi mana lu? Sering konsumsinya produk-produk dari Disney ya? Berarti. Disney. Nih, oke. Karena kan gue juga dulu, gue kan Daber salah satu kartun di Disney. Oh, Ngaku-ngaku lu. Ipin ya? Dalmatians, kartun Dalmatians. Ngaku-ngaku lu. Oh, Dalmatians, ya. Nah. Oh, kalau Daber harus ngaku-ngaku emang. Enggak, lu coba Daber sekarang, Daber Dalmatians. Aduh, gue apa nih? Nama karakter gue Much. Oh. Goofy itu. Goofy, ayo kalau gue mau nanya sama lu nih, Goofy sapi apa anjing? Sapi. Tuh. Betul kan gue? Oh iya. Gue kira Goofy sapi. Oke. Tuh ya, kalau lu tadi produk Disney. Kalau Omi apa nih, kartun favorit yang selalu lu konsumsi pas waktu kecil? Ryan Shinchan sih ya. Ryan Shinchan. Oh, lu anaknya anak minggu banget ya? Anak minggu. Anak minggu. Iya, anak minggu banget cuy. Itu biasanya sebelum kartun minggu. Iya, dulu ya. Kok ketawa? Kalau lu? Kalau Eyap apa Eyap? Eyap. Kalau gue emang lebih ke Jepang-Jepangan gitu sih. Oh. Apa? Contohnya apa? Berarti anime. Hachi, anaknya sebatang kara tuh Jepang ya? Iya nggak sih? Hachi bukannya anak yang sebatang dulu? Anjay, sebatang cabut. Sebatang cabut. Terus kayak pokoknya lucu-lucu tuh yang Hamtaro terus Hamtaro. Tapi Ninja Hattori. Sailor Moon. Ninja Hattori. Sailor Moon gue jarang nonton sih, cuman gue suka Tuxedo bertopengnya, keren. Conan, pokoknya gue lebih ke Jepang-Jepangan deh. Jepang-Jepangan. Wibu. Nah, ini kan kalian tadi udah nyebutin nih kartun favorit kalian gitu. Nah, itu kan kartun favorit kalian ini kan ceritanya itu selalu menggemaskan, selalu menyenangkan, selalu menyenangkan kan. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita-cerita di balik cerita yang menggemaskan dan menyenangkan itu? Cerita yang menyeramkan dan mengerikan. Kira-kira ada? Kalau dari sudut pandang kalian bertiga nih ada nggak sih? Mulai dari ada tuh. Jadi kalau menurut gue tuh ya, waktu kecil kita tuh nontonnya kayak lucu-lucuan doang, terus kayak ngertinya tuh sekarang kayak dari kartun sepanjang masa yang orang semua pasti tahu, Tom and Jerry ya kan? Tom and Jerry aja tuh penuh dengan kekerasan ya nggak sih? Kalau zaman sekarang mah pasti udah nggak bakal ditayangin situ. Iya. Ya kan? Tapi itu zaman dulu kita kecil aja udah pinter ya, ngebedain mana yang bercanda mana yang enggak ya. Tapi mungkin kita kayak sekarang ya. Kita baru tahu side story of the kartun yang kita suka itu mungkin pas udah gede aja ya. Sebenarnya pas kecil mah peduli amat sih gitu ya, nonton aja gitu. Iya sih. Kayak full of kenyataan sih, full of fact gitu, nonton Tom and Jerry, nonton SpongeBob lu juga pasti ada kan tuh kan. Cerita-cerita tuh. Coba tuh SpongeBob tuh. Ada tuh. Nah, coba ya. Oke, mulai dari gua nih ya. Kalau gua bisa jelasin side story yang benar-benar menurut gua kayak wah, nggak tahu sih dibilang make sense iya atau enggak. Gue juga nggak mau percaya ya, karena gue orangnya juga nggak terlalu percaya yang namanya konspirasi ya. Jadi gue nggak bisa 100% percaya side story ini, tapi jadi ada kabar yang ini gue juga kaget sih dengernya. Jadi SpongeBob itu ternyata represent of 7 deadly sins. 7 deadly sins. Jadi SpongeBob 7 dosa paling mematikan. 7 dosa yang paling mematikan dan 7 dosa yang paling tidak bisa diampuni sama. Salah satunya greedy-nya Mr. Krabs ya pasti ya. Iya. Jadi mereka kan ada 7 karakter. Salah satunya SpongeBob. SpongeBob itu SpongeBob itu dia tuh kalau narsis. Iya, narsistik. Terus habis itu Patrick itu slot atau kemalasan. Kebodohan kan? Bodohan kayak gitu. Terus habis itu kayak Sandy itu pride ya. Dia sombong. Oh iya. Squidward itu anger kayak rage, itu marah. Kayak nggak ada ketentraman hidup ya. Nah, sebenarnya kalau pas dilihat-lihat, kalau dicocok-cocokologi ini ya, sebenarnya sih
nyambung sebenarnya sama karakter mereka masing-masing. Tapi apakah itu benar yang diangkat oleh kreatornya itu ya kita juga nggak tahu sih. Cuman ya sad story yang bisa gue jelasin tentang SpongeBob sih yang paling mengerikan menurut gue itu ya. Terlebih dari emang gue suka sih sama cerita itu. Nah kalau dari lu berarti jenius banget ya itu yang bikin skenarionya atau yang bikin SpongeBob-nya kalau memang benar dia mendasari hal itu bikin 7 karakter itu dari Seven Deadly Sins itu berarti emang kayak segitu niatnya dia bikin kartun dengan pesan-pesan tersembunyi yang ditonton anak kecil ya nggak sih? Iya. Sebenarnya bahaya nggak sih kalau orang kecil udah tahu itu? Iya nggak sih? Iya. Bahaya kan? Tapi kayaknya lah sebenarnya nggak bahaya men. Nonton kalau, aja ya. Iya, kalau ibaratnya lu nonton dengan tidak mencontoh Sandy yang sombong ya kan, itu kan jadi bagus. Jadi dikasih tahu malah anak kecil nih orang-orang kayak SpongeBob ini minusnya di mana, orang-orang kayak Squidward tuh minusnya di mana, ya kan? Mungkin kalau itu dia kenapa makanya kartun itu harus di bawah pengawasan orang tua juga ya, karena ya, sampai kartun pun juga masih harus diawasin ya. Karena itu juga bisa berpengaruh karena kan anak kecil itu kan sangat cepat menyerap apa yang dilihat dan apa yang dia karena benar harus ada pengawasan orang tua. Dulu zaman-zamannya Shinchan hits tuh. Itu mulai ada di sekolah gue sih dulu ya, itu ada anak-anak yang mencoba untuk bergaya kayak Shinchan gitu. Kayak nyeleneh. Alisnya tebel. Kayak alisnya tebel, bis gitu ya, kayak gitu ya. Iya, terus sering pokoknya cabul juga, ada yang sering mesum gitu ya. Iya. Terus habis itu ngelawan guru, tapi ngeledek ngelawan ya. Iya, itu dulu bokap gue anti banget tuh kalau gue nyetel Shinchan, sumpah bener-bener. Gue sampai lulus SD gue nggak boleh nonton Shinchan. Kalau ada Shinchan tuh bokap gue bener-bener ngapain sih nonton itu gitu. Dimarahin. Kenapa? Karena komiknya pun itu kan 17 tahun ke atas kalau nggak salah deh. Sebenarnya iya. Pas di komiknya lu kalau beli komik tuh ada tulisan di depannya tuh 17 tahun ke atas. Benar. Karena memang agak nyerempet tuh kan. Kan Shinchan sering ngintipin gurunya tuh siapa? Guru Yoshinaga ya. Yoshinoya kayaknya. Itu sering diintip tuh. Yoshimitsu. Iya, dia lebih ke pervert gitu ya. Iya, pervert. Tapi kalau dari Shinchan itu sendiri juga ada cerita tersembunyinya ya, apa tuh kayak desas-desus bahwa kayak bisa jelasin tuh. Iya, desas-desus bahwa Shinchan itu tuh hanya namanya kan Krayon Shinchan ya judulnya ya. Jadi desas-desusnya tuh cocokologinya tuh cerita di balik itu tuh jadi sebenarnya ini menceritakan tentang ibunya si Misae ya. Misae itu ibunya itu. Misae itu kehilangan anaknya namanya Shinchan. Nah, karena seorang ibu yang kehilangan anaknya itu demi mengabadikan sosok anaknya itu dia tuh kayak suka ngegambar pakai krayon gitu. Nah, jadi tuh selama ini yang lo tonton ini sebenarnya itu ibunya ya? Imajinasi Misae gitu. Yang dituangkan di gambar krayon Shinchan, desa-desanya seperti itu. Kayak di balik cerita-ceritanya yang nakal itu sebenarnya kayak ada cerita sedih gitu di balik. Iya. Shinchan. Banyak kartun yang ceritanya sedih banyak kali. Hachi kurang sedih apa coba? Sedih banget. Zaman kayak lebih ke sinetron ya. Iya, sinetron sih. Zaman kecil tuh nonton Hachi kan harusnya mungkin kalau anak kecil menurut gue nonton kartun tuh yang senang-senang, yang playful, gitu ya. Yang friendly gitu kan ya. Slam Dunk tuh zamannya Hachi tuh Slam Dunk tuh. Nonton Hachi tuh malah kayak pressure gak sih kayak kok dia ketemu depres nontonnya ya, depres ya. Iya benar. Depres. Iya benar. Buat depresi. Udah benar. Satu jam ketemu ibunya, terus satunya nggak jadi kan? Iya. Lalu dari coba dikit lagi gitu. Enggak apa sistem kartun emang kayak gitu ya? Bikin Hachi sekarang tapi udah sukses ya, dia jadi buat. Jadi menurut lo tuh pesan moralnya Hachi itu apa sih? Pesan moralnya dari kartun Hachi itu apa sih? Gercep. Jangan apa ya? Jangan mager. Iya. Kalau tidak orang tua nurut. Kalau menurut gue ya, pesan moral Hachi itu buat gue itu harus mendahulukan diri sendiri. Tahu nggak kenapa yang bikin dia mager dan gercep? Yang kurang gercep tuh apa? Kebanyakan nolongin orang, men. Dia tuh peduli orang terus. Iya nggak sih? Dia people pleasure ya si Hachi ya. Lebih ke people pleasure ya, people pleasure, pleasure seeker ya kan. Pleasure apa pleasure? Pleasure dong. Pleasure dong.
Jadi lo harus mendahulukan diri lo sendiri demi mencapai tujuan lo itu. Kalau lo kebanyakan bantuin orang, lo sendiri jadi kayak nggak dapet bantuan, men. Ya, syah. Berarti kalau gitu cocoknya Hachi itu nyalon aja, cuy. Apa lagi? Kartun apa lagi? Itu tadi SpongeBob tuh. Apa tuh? Hachi cocok kalau jadi relawan. Kan katanya harus baik ke SpongeBob. Relawan. Volunteer ya. Padahal dia masih anak-anak, kalau udah gede, udah dewasa nggak apa-apa deh. Lo ada yang nonton kartun-kartun dari Disney dan Pixar nggak? Toy Story, Finding Nemo. Nonton. Nah, itu ada yang peka gitu ya. Katanya di kartun-kartun ini muncul kode angka yaitu 113. Apaan tuh? Itu nomor togel apa? Iya, jadi lagi. Jadi di 113 itu ada di Finding Nemo, di film Up, di Toy Story. Nah, di situ juga ada di kartun-kartun lain tuh. Nah, usut punya usut, ternyata 113 itu ini nomor kamar dari nomor kelas dari para pembuat animasi yang tadi gue sebutin tadi. Oh, kreatornya. Jadi kayak apa ya? Kayak dia mencoba untuk apa ya, masukin legacy kelasnya kali ya di dalam karyanya dia misalkan. Nah, tapi propaganda yang apa? Propagandanya dia ya. Bukan nggak propaganda, dia nggak. Propaganda itu salah satunya tuh lu tuh memasuki alam bawah sadar dari orang yang nonton gitu loh. Para teori konspirasi ini, para penyuka teori konspirasi ini kan pasti mikirnya macam-macam kan. Ini kode apa nih gitu. Padahal mah mungkin aja pembuatnya cuman gue nyantuinin aja deh. Karena gue juga malas mikir apa nih. Kebetulan nih kelas gue dulu sama temen-temen gitu. Tanpa sengaja, tanpa disadarin juga sebenarnya mungkin aja kayak gitu. Cuman kan yang jadi berkembang ini orang-orang yang di luar itu loh, yang di luar mereka yang mencoba untuk menyimpulkan sesuatu kan. Jadinya ada kayak gitu-gitu. Betul. Ya, intinya kita nggak tahu mana yang benar, tapi pasti ada. Iya. Takutnya begitu. Intinya di saat lo gede baru lo tahu tuh cerita-cerita lucu yang lo dengerin, yang lo liatin dari dulu tuh kayak ada cerita lagi di balik itu gitu. Karena balik lagi yang bikin itu orang dewasa yang udah pinter-pinter. Jadi orang ngajar. Anak kecil juga udah pinter sih dengan adanya YouTube ya. Jadi mereka lebih bebas untuk mendapatkan informasi. Itu sih yang bahaya. Jadi kayak takutnya mereka mengsalahartikan maksud dari kartun itu gitu. Jadi memang tetap sih anak kecil itu harus butuh pengawasan orang tua dalam menonton kartun atau apapun menurut gue. Ya kayak kartun ini aja, kayak kartun The Simpsons, terus Family Guy, American Dad itu kan bukan kartun anak kecil banget. Predict, waduh. Itu berat banget tuh kayaknya kalau ditonton itu bukan kartun anak kecil. Iya. Kalau The Simpsons gue setuju, itu bukan kartun anak kecil banget itu. Itu benar-benar memperlihatkan ini kehidupan yang nyata tuh sebenarnya. Dan semua prediksi dia. Apalagi Simpsons Predict, buset deh. Itu kayak menurut ada aja sih. Gimana perasaan kalian nih setelah mendengar bahwa side story-nya ternyata anjir, gue nggak nyangka loh ternyata side story-nya seperti ini, atau bener nggak sih ini ada teori-teori kayak gini nyambung nih sama kartunnya. Gimana perasaannya? Dari Omi mungkin dari Omi gimana? Kalau menurut gue sih mungkin aja. Apa lu Ren cengir? Namanya zaman dulu ya kita cuma nonton doang, tapi kan sekarang sudah bisa membaca teori-teori. Ya mungkin aja, kenapa enggak gitu. Nguap. Aren jangan nguap dong. Ya ampun. Lagi di record semua. Menurut lo gimana Ren, berhubung ini udah 19 menit nih? Ya kalau menurut gue lagi ya tadi balik lagi. Sebenarnya mungkin para kreator ini nggak ada maksud apa-apaan. Cuman buat aja. Cuman yang jadi tapi kebetulannya itu sangat-sangat presisi banget ya. Apapun itu yang tadi kita bahas gitu. Kalau lu emang kayak nggak ada. Oh ya, maksudnya gue kalau soal yang dikonspirasiin mungkin, maksudnya para kreator ini menurut gue juga nggak ada pemikiran untuk ini biar nanti ada 4 orang ngobrolin di Zoom deh tentang konspirasi gue gitu. Kayak gitu biar kan. Jadi pembahasan. Gitu.
Riset lah. Kan nggak kayak gitu. Dia pasti mikir, udah asalnya bikin yang bagus bisa dijual, ya kan pasti kayak gitu. Yang bisa jadi Banyak duit. sih yang kayak gitu. Sebenarnya lagu juga ada kan di luar kartun. Iya. Yang katanya lagunya ada konspirasi. Gue yakin yang buat pas sebenarnya buat Konspirasi aja, beneran. nggak ada pikiran apa-apa. Ya kayak lagunya itu Laika yang Desti itu konspirasi banyak itu di situ. Konspirasi Elit itu. global itu Laika. Elit global. Laika Ya elit udah global. tuh. Global, elit global. Elit global ya kita sama Haritanu ya. Iya. Yang Global. kita dibiayain Menurut sama lu gimana nih Nios? Global Berhubung RCTI 20 menit. MNC. Nah, menurut gue ya kalau lu percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi balik lagi sih kayak yang gue bilang tadi dari awal ya, yang sering gue ingetin, mungkin butuh pengawasan orang tua dalam Ya pendampingan. Betul. Kalau nanti kita mungkin udah punya anak, terus mungkin anak-anak kecil di luar sana yang menonton konten kita ya di Retina Discuss ini, mungkin kalian tolong sebelum kalian menonton itu kalian tanya dulu ke orang tua kira-kira boleh atau enggak gitu. Karena Upin Ipin juga ada konspirasinya. Upin Ipin katanya nama aslinya Ato, bukan dia tuh. Siapa namanya? Nggak tahu, nggak disebutin namanya, tapi dia ternyata itu siapa? Istrinya Opa, suaminya Opa. Anjay. Wah, anjay. Opa. Tapi udah cerai kali bisa ya. ke situ ya. Anjing. Menurut lu Karos gimana juga nih? Karos juga katanya sebenarnya dia ibunya Upin Ipin. Biarin tuh Aren masih banyak konspirasinya tuh. Aren emang the man of konspirasi, tapi kalau gue sih ya udah gitu. Lu tau gak sih? Kalau gue sih ya udah emang. 2 menit nih ya. Kalau gue emang apa tuh ya. Lanjut. Apa itu? Lanjut. Oh ya udah. Jadi emang ceritanya bisa dinikmati anak kecil gitu, tapi di saat kita udah gede ada aja cerita di balik itu, ya cukup tahu aja sih for your info doang gitu. Tapi kalau buat gue anak kecil sih memang cuma sebatas nonton, nangkepnya juga nggak dalam-dalam banget gitu loh. Bener. Memang pendampingan orang tua aja sih nomor satunya, biar orang tua juga. Kayak Conan aja kan. Tapi kalau nonton Hachi dulu tuh, gue yang ngedampingin orang tua gue nonton anjir. Kenapa orang tua lagi nangis gitu? Iya, orang tua gue nonton, gue yang dampingin, kebalik. Gue bayangin emang lagi. Wise banget bokap ya. Bokap lu nangis. Itu Hachi kalau zaman udah ada kita bisa didonasi kali ya, kita bisa ya. Open donasi buat Hachi. Oke lah itu. Jadi intinya apa nih Nios nih? Sekalian closing. Orang yang bisa diambil apa nih, Ren? Gak ada ya. Intinya kalau mau nonton aja, nikmatin aja ya. Iya, nikmatin aja. Iya, meskipun tapi yang bikin teori konspirasi juga nggak bisa disalahkan kan, karena pemikiran manusia memang liar. Kita juga pokoknya kalau mau nikmatin aja. Percaya enggak ya udah, nggak usah. Yoi, karya orang buat ditonton. Oke, itu aja. Oke. Dari kami Retina Discuss pada malam ini. Saya Antonius. Gue Aren. Gue Ep. Gue Naomi. Oke, sampai jumpa in the next video ya guys. See you. Bye.